Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu tentang mengukur tingkat kualitas red wine dengan menggunakan Adaptive Neurophagy Inference System atau yang bisa disingkat dengan ANFIS. Jadi di sini sebelum perkenalkan, saya Gani Satria dengan NIM 240601191301334. Di sini tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pada mata kuliah komputasi lunak. Oke, di mana ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, lalu ada rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Oke, yang pertama ada daftar latar belakang. Jadi red wine ini merupakan salah satu minuman yang terbuat dari fermentasi buah anggur merah atau juga bahkan bisa dengan menggunakan buah-buah lainnya yang kaya akan antioksidan. Salah satu jenis antioksidan yang kadarnya tinggi di dalam red wine ini itu ada resveratrol, catechim, epicatechin, proanthocyanidis, di mana antioksidan ini akan memerangi semua radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Beberapa saat ini, red wine banyak dikonsumsi oleh kalangan muda. Walaupun menurut beberapa orang mengenakan, apabila dikonsumsi secara berlebihan, selain dapat memabukkan, juga dapat merusak tubuh seperti gangguan hati, penyakit jantung, peningkatan risiko kanker, obesitas, dan juga kecanduan alkohol. Di sisi lain, red wine ini juga memiliki manfaat lain apabila dikonsumsi sesuai dengan porsinya, seperti mencegah risiko kanker, memelihara kesehatan otak, dan juga memelihara fungsi memori, menjaga kesehatan jantung, mulut, dan juga gigi, serta menurunkan kadar gula darah. Akan tetapi, karena sulitnya mengukur tingkat kualitas anggur merah, jadi nggak sedikit pula yang tidak meminumnya, karena takut kualitas dari anggur merahnya juga tidak terjamin. Untuk itu, penulis membentuk suatu solusi untuk mengukur tingkat kualitas dari red wine dengan menggunakan Adaptive Neurophagy Inference System atau ANFIS, di mana sistem ini tuh gabungan antara jaringan syaraf tiruan dan juga sistem inference fuzzy, dan diharapkan dengan sistem ini dapat mengukur kualitas red wine dengan lebih mudah. Lalu rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya jabarkan dapat ditarik kesimpulan untuk rumusan masalah adalah bagaimana cara untuk mengukur tingkat kualitas red wine dengan menggunakan Adaptive Neurophagy Inference System atau ANFIS. Oke, yang pertama ada membership function. Di membership function ini itu merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan. Terus di mana membership function atau dalam bahasa Indonesia yaitu fungsi keanggotaan itu memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. 0 semakin mendekati angka 1 itu maka semakin dekat kekerabatannya atau keanggotaannya. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Sebenarnya ada berbagai macam cara ya untuk fungsi keanggotaan saat ini, tapi khusus untuk tugas yang saya buat menggunakan fungsi keanggotaan Gaussian atau Gaussian membership function yang dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Dengan tentunya ada parameter yang digunakan, yaitu ada 3, ada pH, salvatus, dan juga alkohol. Karena ketiga parameter ini saya angkat karena memang sangat berkaitan dengan kualitas red wine yang ada, seperti itu. Oke, dari berikut merupakan penentuan mean atau nilai rata-rata dan juga sigma atau standar deviasi dari tiap klasternya. Di sini penulis membagi beberapa klaster ya. Jadi untuk pH ada 5 klaster, untuk salvatus ada 4 klaster, dan juga untuk alkohol ada 5 klaster. Jadi total ada 14 klaster atau 14 membership function pada membership function ini. Seperti itu. Nah,
dari hasil mean dan juga standar deviasi yang dia dapatkan tadi, dihasilkan bahwa sebuah membership function dengan ada 3 array. Jadi array 3 array di dalam satu array, dan juga di setiap array-nya itu terdapat beberapa membership function sesuai dengan cluster yang disebutkan tersebut. Jadi untuk yang pertama ini ada 5 cluster, jadi 5 membership function, 4 cluster untuk 4 cluster untuk yang kedua, yaitu Salvatus. Yang ketiga adalah alkohol, ada 5 membership function. Seperti itu. Lalu kita masuk aja ke source code dan penjelasan program. Di sini saya udah menyediakan codingan untuk menentukan unfis-nya. Yang pertama kita pastikan untuk udah install dulu ya, install library scikit, terus juga install unfis. Lalu jangan lupa juga di runtime collab-nya juga dihubungkan dengan Google Drive supaya kita dapat mengakses database-nya, maksudnya dataset-nya. Jadi di sini udah ada dataset yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan dataset water quality1.txt. Nah, itu. Jadi di sini akan CD ini bakal masuk ke directory dari unfis-nya itu, yang di dalamnya ada beberapa membership function dan juga datasetnya. Lalu setelah itu jangan lupa juga import library-nya unfis, ada membership, di mana unfis dan membership ini adanya di sini ya, di dalam library, di dalam folder unfis. Lalu ada numpy, pandas, ada matplotlib dan juga sklearn. Setelah itu di sini ada ngeload dari datasetnya. Di sini saya menggunakan wine quality rate CSV. Jadi karena ini CSV dipasang dalam material koma ya, karena akan dipisah oleh koma. Lalu kenapa dikasih skip row 1? Karena di dataset ini itu headernya atau row pertamanya itu merupakan judul yang bentukannya string ya. Jadi kan nggak bisa dinilai ya value-nya. Jadi kita skip aja row-nya. Jadi yang dipakai adalah row dari kedua sampai seterusnya. Lalu untuk use calls itu 8, 9, 10, 11. Kenapa? Karena untuk pH itu ada di kolom 8, Salvatus 9, lalu alkohol 10, dan juga yang ke-11 itu adalah outcome-nya atau output-nya, atau disebut juga kualitas dari red wine-nya gitu. Lalu dtype-nya float karena memang nilainya di sini float ya. Jadi harus karena nilainya float, jadi ya kasih float. Terus max row-nya 100. Di sini kenapa dikasih max row 100? Karena memang supaya tidak lama ya hasilnya juga kayak gitu. Terus di sini untuk X-nya kita isi 0 sampai 3, yaitu dari 8. Jadi 0 ini 8, 3 ini 11. Lalu untuk Y-nya itu bakal diisi oleh kualitasnya. Lalu selanjutnya ada function untuk mendapatkan mean dan sigma-nya ya. Jadi untuk menerima inputan berupa K dan juga data, bakal menghasilkan output berupa mean dan juga sigma yang dapat digunakan di bawahnya. Nah, jadi ini karena tadi di awal sudah dijelaskan ya, jadi bakal ada 3 membership function. Ada 3 parameter, dan setiap parameternya itu pasti ada sub membership function. Di sigma-nya untuk pH ini kan yang 0 ya, sesuai 0 tadi, maka ada 5, jadi dikasih 5 di sininya kayak gitu. 0 ini merupakan dari hasil di sini 0, karena pH ini kan yang pertama ya, jadi 0 gitu. Lalu didapatkan main clusternya hingga 5 cluster ya. Lalu sama untuk sulfates juga 4, untuk alkohol juga 5. 1, 2 ini sesuai dengan indeksnya ya. Oke, setelah itu terbentuk membership functionnya ya, sesuai dengan yang ada di PPT sebenarnya kayak gini hasilnya. Lalu ya membership function ini dimasukkan ke dalam function sebagai parameter ya. Itu salah satu function di membership function atau memfuncs, yang nantinya membership function ini bakal dijadikan parameter lagi di dalam unfis-nya dan dimasukkan bersama input dan juga outputnya, dimana inputnya tadi ada 3 ya. Terus outputnya ini merupakan outcome-nya atau kualitas dari red wine-nya kayak gitu.
Terus di sini ada epoch-nya, atau epoch ini merupakan perulangan ya. Jadi perulangan ke-10 kalinya dalam suatu percobaan untuk ngecek errornya, kayak gitu. Oke, lalu juga di sini bakal keluar ya hasilnya ya. Ini error hasil dari epoch ini, kayak gitu. Lalu di bawahnya ini juga keluar konsekuensinya. Terus juga ada fitted value-nya. Jadi value-nya itu seberapa besar, kayak gitu. Lalu ketika memenuhi persyaratan tersebut, maka disebut tesnya adalah bagus. Itu untuk testingnya. Lalu kita cek ya plotting errornya dan juga plotting resultnya. Di sini plotting errornya karena ada epochnya 10, jadi cuma ada 10 ya. Lalu juga plotting resultnya segini. Kalau menurut sekilas ini kan naik turun ya, nggak melulu di atas kurva X. Jadi masih bagus, masih dapat nilai bagus walaupun epochnya emang cuma 10, kayak gitu. Terus setelah itu ada codingan untuk ini. Ini kita coba masukkan salah satu inputan ya. Kita cek dengan pH-nya 341, sulfakusnya 071, alkoholnya 99, dipredik, dimasukkan ke dalam fungsi ANFIS dan didapatkan hasilnya 4,9 sekian, atau dibulatkan menjadi 5. Jadi kualitas red wine-nya adalah 5, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan kodenya. Kita bisa lanjut lagi. Jadi selanjutnya ada analisis hasil. Didapatkan bahwa selama 10 kali percobaan ini didapatkan segini ya errornya, dengan rata-rata error sekitar 1 ya. Jadi cukup kecil untuk sekitar epoch yang 100 dan juga row-nya yang 100 juga. Terus segini ada 10 epoch dan juga ini plotting resultnya. Lalu dilakukan dilakukan testing ya, udah sesuai atau belum gitu trainingnya, dan sejauh ini masih sesuai dengan apa yang ada di dataset, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah red wine ini adalah salah satu minuman yang berkhasiat apabila dikonsumsi sesuai dengan porsinya, seperti menjaga risiko kanker, memelihara kesehatan otak, jantung, mulut, gigi, serta menurunkan kadar gula darah. Maka dari itu, untuk membantu orang-orang untuk memilih red wine yang berkualitas, maka dibuat suatu sistem ANFIS, di mana sistem ini melibatkan 3 inputan ya, yaitu pH, salvatus, dan alkohol. Lalu diolah sedemikian sehingga mendapatkan satu output berupa kualitas dari red wine-nya, seperti itu. Lalu terbukti ya, jadi angka errornya itu sebesar 0,95, angka error terkecilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ANFIS ini masih layak untuk digunakan untuk memilih red wine berkualitas, seperti itu. Lalu sumbernya ada berikut, ada prediksi tentang kesehatan, dan juga ada wine quality datasetnya ya. Diambilnya dari Kaggle. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.